Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Atarik Hafid, mahasiswa Teknologi Pendidikan Angkatan 2019 dengan NIM 19105244011. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pendidikan komparatif dan implementasinya. Nah, seperti yang sudah saya tampilkan PPT-nya ya, teman-teman. Jadi, di sini kita akan membahas pendidikan komparatif. Kita mulai dari pengertian ya. Nah, sebenarnya apa sih pendidikan komparatif itu? Yakni ilmu yang mempelajari tata cara atau prosedur membandingkan. Nah, sesuai namanya ya, mengkomparasikan itu artinya membandingkan dua atau lebih sistem pendidikan dari suatu negara. Nah, menurut Imam Barnadib tahun 1994, jadi ada dua hal nih dalam mengkomparasikan atau membandingkan eh, suatu negara di ilmu ini. Yang pertama itu yakni berupa teori dan praktik penyelenggaraan pendidikan yang sedang berlangsung sekarang, bukan yang telah terjadi atau akan terjadi. Nah, berikutnya yakni faktor-faktor lain di luar objek utama, tetapi yang juga mempunyai pengaruh kuat terhadap objek utama yang perlu diperhatikan. Misalnya atau yaitu nih faktor sosial, ekonomi, politik. Nah, faktor-faktor sosial ini kan sangat mempengaruhi kan ekonomi juga apalagi politik dalam pendidikan di suatu negara. Nah, kayak misalkan contoh aja di Indonesia kan setiap ya nggak hampir setiap ya, tapi seringkali kita dapati setiap ada perubahan ke Menteri Pendidikan dalam sistem politik itu juga mempengaruhi dalam kurikulum pendidikan di Indonesia. Nah, contohnya juga di ekonomi bagaimana akan mempengaruhi infrastruktur atau kebutuhan masyarakat. Nah, itu kurang lebih gambaran mengenai pendidikan komparatif dari pengertiannya. Nah, sekarang kita langsung masuk ke negara yang akan kita komparasikan. Jadi seperti tadi judulnya, pendidikan komparatif dan implementasinya. Di sini kita juga memasukkan implementasi di awal agar teman-teman juga kita semua bisa paham dengan lebih mudah karena menyertakan contoh gitu. Nah, jadi negara yang akan kita komparasikan itu tentunya kita ambil dua. Tentunya negara Indonesia, negara kita sendiri, dan negara Finlandia. Nah, kemudian yang kita komparasikan itu adalah sistem pendidikan dasarnya. Jadi sistem apa sih yang dikomparasikan di antara kedua sistem pendidikan yang ada itu adalah sistem pendidikan dasarnya. Kita ambil hanya pendidikan dasarnya gitu ya. Jadi kita batasi nih pembahasan kita yakni di negara antara Indonesia dan Finlandia serta hanya sistem pendidikan dasar. Nah, tadi kan kita udah menentukan nih negara mana dan patokannya apa yang akan dibandingkan. Nah, sekarang kita akan cari tahu ya, apa sih latar kesebandingannya kenapa mengambil Finlandia yang dibandingkan dengan Indonesia. Jadi, pada tahun 1980 keadaan pendidikan di Finlandia tidak lebih baik dari Indonesia. Nah, namun 30 tahun terakhir, yakni pada tahun 1985 sampai 2015, Finlandia ini mengalami kemajuan yang sangat pesat. Nah, bahkan pada tahun 2015, yakni tes PISA, Program for International Student Assessment negara Finlandia, ada di jajaran negara teratas dengan kualitas pendidikan terbaik dilihat dari sains, reading, dan matematik mereka. Nah, ini saya dapat dari literatur jurnal sumber referensi pembahasan kita di video ini. Nah, gitu. Ke depan nih, gimana kita mau ngambil kemajuan apa dari pendidikan suatu negara yang kita bandingkan, salah satunya yakni Finlandia, yakni dengan metode kajian kepustakaan. Nah, kajian kepustakaan ini adalah cara atau metode mempelajari berbagai buku, referensi, serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan dan mengumpulkan segala informasi yang relevan dengan masalah yang dikaji. Nah, ini berdasarkan sumbernya dari Ulfatin tahun 2015. Nah,
dari hasil-hasil kajian kepustakaan itu kita dapati eh, poin-poin yang sudah dirangkum dalam satu tabel. Ini saya dapatkan juga dari literaturnya. Nah, itu yang pertama, sistem pendidikan di Indonesia itu diwarnai dengan banyak kompetisi, sedangkan di Finlandia itu mengedepankan prinsip kesetaraan. Nah, ini kenapa sih di Indonesia banyak kompetisi? Itu ada jawabannya ada di poin selanjutnya, yakni karena adanya sistem tinggal kelas dan perankingan. Sedangkan di Finlandia itu nggak ada sistem tinggal kelas dan perankingan. Nah, jadi kalau di Finlandia itu kesetaraan dan menjaga mental para peserta didik itu menjadi alasan utama diberlakukannya sistem kesetaraan. Nah, selain itu, sistem penilaian terstruktur dalam setiap pertemuan, pembagian rapot, dan pemberian beban tugas kepada peserta didik itu termasuk di dalam pembelajaran gitu. Jadi emang udah lebih terstruktur sistem penilaiannya. Nah, terus ada beban belajar yang setiap minggunya kurang lebih 40 jam, sedangkan di Finlandia hanya jam pelajarannya 30 jam per minggu. Nah, mungkin ini hitungannya karena di Finlandia itu lebih fleksibel, sedangkan di Indonesia kan diporsikan kelas ini sampai jam 2, kelas yang apalagi yang udah mau ujian kan sampai sore biasanya. Nah, terus poin selanjutnya ada pembelajaran yang lebih banyak di kelas. Nah, ini juga imbuh dari banyaknya akhirnya jatuhnya kita banyak makan beban belajar kita di kelas selama kurang lebih 40 jam, sedangkan di Finlandia itu mengedepankan metode problem solving. Nah, jadi lebih sedikit jam pelajarannya gitu. Selanjutnya ada pemberian tugas hampir menjadi agenda rutin di setiap tatap muka itu di Indonesia. Kalau di Finlandia itu beban tugas peserta didik itu nggak banyak. Jadi ya itu tadi mengedepankan problem solving dan jadinya sistem sistem jam pelajarannya beban belajarnya sedikit dan beban peserta didik hanya menjadi sedikit beda dengan di Indonesia. Nah, selanjutnya ada kualifikasi guru minimal D4 itu di Indonesia, sedangkan di Finlandia itu guru minimal S2. Nah, ini kan beda banget ya. Jadi kalau di Finlandia itu harus S2 dulu yang dikatakan bahwa guru itu bagus gitu, sedangkan di Indonesia D4 aja udah cukup. Nah, itu kan pasti akan mempengaruhi gimana pola didik, pola asuh gitu kan. Nah, sehingga kita masih banyak mengalami kekurangan. Tapi itu juga kita lihat karena ada faktor ekonomi juga di Indonesia yang masih kurang dalam menempuh pendidikan sampai sarjana S2 gitu atau magister. Nah, berikutnya yang terakhir ini ada kualifikasi peserta didik memasuki pendidikan dasar minimal 6 tahun, sedangkan di Finlandia 7 tahun. Nah, kita udah sampai nih di penghujung video kita. Jadi terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton sampai akhir. Nah, ini aku sertakan referensinya ya. Itu bisa dicek atau mau cari sendiri lebih lengkapnya. Nah, terima kasih sekali lagi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa belajar terus. Dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.